ketika aku lagi sedih banget, waktu itu aku ingat banget aku buka Quran. Karena kan orang muslim kan kalau dia lagi sedih banget ya kemana lagi kalau bukan ke Allah kan ya. Namanya manusia kita nggak tahu pikirannya kayak apa. Jangan-jangan dia seneng ngeliat kita sedih kan itu kan ya. Jangan-jangan dia juga merasa ya urusan dia lebih penting daripada urusan kita, lebih berat daripada urusan kita. Yaudah kita buka Quran, dan pas waktu itu aku buka Quran, aku dapat surat Yusuf. Dan akhirnya aku ngerti, seolah-olah Allah pengen bilang sama aku gini, Lik, ini kayak kamu tuh lagi mau main bola 11 orang. Nah kalau misalnya kamu nggak 11 orang, kamu nggak bisa masuk lapangan. Walaupun ada di antara timmu yang sekarang yang benci kamu tetap harus masuk ke lapangan 11 orang. Kalau nggak 11 orang nggak bisa main nih kita. Nah, bagaimanapun juga aku harus punya tim lengkap untuk nyatuin semua muslim, baru kemudian bisalah tegak kemudian Islam yang aku bayangkan kan gitu kan ya. Nah itu kalau aku sih. Jadi udahlah. Gara-gara itu. Tapi kok ini kan bukan cuma umat kok. Kalau Koko ini lebih kompleks lagi. Kalau misalnya aku mungkin nggak terlalu kompleks ya. Mungkin hanya netizen ya. Itu pun netizen terpesat. Tapi kan kalau Koko ini, aku sorry ya kalau aku bongkar lebih dalam kan. Ini bukan cuma netizen, bukan cuma masyarakat, bukan hanya umat Islam, tapi juga ada beberapa guru yang juga bersilang pendapat. Iya dengan Ko Felix. Itu kan jadi kayak bahkan perang antar guru bisa seperti itu punya. Nah kalau aku secara pribadi aku selalu bilang sama semua orang, kalau misalnya ada orang ngaji sama aku ya, misalnya ada orang misalnya ngaji sama aku atau belajar sama aku bilang kalau ngaji sama aku membuat kamu itu benci sama orang atau merasa kamu lebih pintar daripada orang lain, lantas kamu bisa kritik dia, merendahkan dia, mending kamu berhenti ngaji aja deh. Kenapa? Karena berarti aku bukan guru yang cocok buat dia. Nah dan aku selalu bilang gini, meyakinkan diriku sendiri juga sih, kalau ada pengikut ustadz-ustadz ya atau pengikut guru-guru yang saling berantem satu sama lain, berarti gurunya belum ikhlas. Sesederhana itu. Takut kehilangan jamaah. Betul, takut kehilangan jamaah. Berarti aku khawatir banget kalau aku jadi orang kayak gitu. Bahwa saya, contoh ya ada jamaah aku misalnya ngaji ke tempat yang lain, terus aku merasa nggak suka. Nah itu aku khawatir banget tuh. Tapi ada perasaan seperti itu? Ada pasti. Kenapa? Karena namanya manusia. Kan sama-sama ngajarin Islam. Nah setan tuh dunia tuh. Setan tuh begitu, contoh ya. Jangankan kayak gitu ya. Misalnya gini ya, ada orang dakwah baru-baru misalnya. Ada orang dakwah baru-baru, anak-anak muda, viral misalnya. Terus kemudian kita cek, kok nggak follow? Kok dia nggak follow aku misalnya, itu kan muncul perasaan kayak gitu kan ya, perasaan kok aku kan lebih senior, aku kan lebih tua, terus kalau kita introspeksi, buset, ini kan perasaan yang justru ini kan perasaan yang justru ada pada syaitan. Dia merasa dirinya lebih baik, orang harus lapor dia dulu kalau nggak boleh dakwah, gitu kan ya. Ataupun dia harus follow dulu, harus dimuliakan. Bukankah Islam ngajarin kita justru sebaliknya? Semakin banyak punya ilmu, kita semakin merasa bukan siapa-siapa, tawadhu dan seterusnya. Nah maka kita perbaikin tuh, yang kayak gitu-gitu. Ujian tetap harus ada, karena kenapa? Namanya juga manusia, gitu. Jadi artinya gini ya, Ustadz Dery sama aku dianggap orang misalnya lebih daripada orang-orang yang biasa ilmunya, anggaplah begitu. Minimal Ustadz Dery pintar.